Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Utudin Sukih dari Prodi Kesmas UM Pontianak. Pada mata kuliah komunikasi kesehatan kali ini kita akan membahas tentang audiens. Ya, langsung saja mungkin. Baik, sebelum kita mengarah kepada audiens itu sendiri, mungkin sebagai flashback dulu, kita coba review lagi tentang batasan komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, gagasan, informasi, atau perasaan dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara memindahkan pesan, berusaha mengadakan persamaan dengan orang lain. Komunikasi berlangsung jika ada komponen, misalnya yang kita bukan misalnya ya, yaitu diantaranya sumber atau komunikator, pesan, dan komunikan. Tiga hal ini adalah komponen penting dalam satu komunikasi. Jenis komunikasi, kalau berdasarkan teknis pelaksanaannya, aplikasinya, kita bisa melihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah komunikasi lisan dan tulisan. Ya, lisan atau tertulis. Dasar penggolongan komunikasi ke dalam lisan dan tulisan adalah jenis pesan yang akan disampaikan. Bentuk ini banyak dilakukan karena dapat menimbulkan keakraban di antara keduanya. Ini banyak digunakan. Jadi dalam menentukan bentuk komunikasi apakah lisan atau tertulis, kiranya perlu memperhatikan beberapa faktor, misalnya waktu, biaya, keterampilan komunikasi, dan sebagainya. Penggunaan komunikasi ini sangat penting dan luas, terbukti banyak diselenggarakan pelatihan keterampilan berbicara, komunikasi antar pribadi, dan sebagainya. Hanya masalah bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi secara lisan saja, ini ada sekolahnya. Dan Robert Power zaman waktu itu ya, bukan mempromosikan tapi ini satu contoh. Dan masih banyak lagi sekarang untuk komunikasi sekolah-sekolah komunikasi yang semacamnya. Kemudian komunikasi verbal dan nonverbal. Informasi tentang perasaan seseorang dapat dikemukakan secara lisan melalui apa yang diucapkan, bagaimana cara atau sikap mengatakannya. Artinya dari suatu kata dapat diperjelas melalui nada, keras tidaknya intonasi suara, melalui gambar, melalui gesture tubuh, nggak perlu ngomong. Jadi kalau misalnya kita bisa membedakan apakah verbal dengan non-verbal itu jelas. Jadi kalau verbal seperti yang saya sampaikan ya, saya ngomong, saya berbicara, saya memberikan tulisan tanpa ada gambar dan sebagainya, itu verbal. Tapi kalau non-verbal, nah seperti ini, perasaan seseorang dapat dinyatakan melalui isyarat non-verbal. Misalnya dengan wajah, posisi duduk, gerakan badan ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping. Penggolongan komunikasi dalam jenis ini didasarkan pada aliran atau jalan informasi yang dilaksanakan dalam satu organisasi, suatu kantor. Dalam satu kantor adanya atasan, bawahan, teman sebaya, atau teman yang kedudukannya sederajat. Jadi komunikasi ke bawah itu dengan bawahan kita bisa menggunakan misalnya dengan cara memo, telepon, intercom kalau dalam suatu ini ya, lebih mudah dalam menyampaikan dengan media-media yang tersedia. Untuk mengadakan komunikasi ke atas, biasanya bawahan melakukan seperti laporan, ya kan? Kemudian pendapat, itu pun tidak semua media itu dirasa pantas gitu. Jadi kita harus bisa secara teknisnya itu kita harus bisa membedakan bagaimana komunikasi dengan bawahan kita ataupun dengan atasan kita. Beda lagi dengan yang arah ke samping. Samping lebih luas juga karena biasanya teman sederajat ini lebih akrab dibandingkan atasan dan bawahan. Kemudian pengertian ke atas dalam satu kantor biasanya kurang berfungsi, kurang seimbang. Nah, saluran sering digunakan adalah pertemuan tatap muka ataupun percakapan informal. Pengertian ke samping, ya ini yang saya maksudkan tadi ya. Jadi ini lebih luas kalau saya bilang. Oke, kemudian komunikasi formal informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang berjalan sesuai dengan hierarki kewenangan organisasi sehingga saluran komunikasi itu telah ditetapkan oleh organisasi.
Sedangkan komunikasi informal, komunikasi berjalan secara bebas antar pegawai tanpa memandang jabatan atau pangkat, sehingga kadang-kadang melahirkan pimpinan informal. Sering ya. Komunikasi searah dua arah. Komunikasi satu arah, komunikasi menitik beratkan pada penyampaian pesan saja tanpa ada mengharapkan imbal balik. Nah, hal ini biasa juga dilakukan di kantor dalam bentuk instruksi, pengumuman, nah seperti itu. Nggak berharap ada balasan, tapi komunikasi itu terjadi, jadi hanya searah. Komunikator, pesan, dan komunikan. Nyampe di komunikan nggak harus balikan lagi komunikator. Seperti itu. Iklan itu juga satu arah. Dapat berlangsung secara cepat, murah, tapi tidak memuaskan karena komunikan tidak punya kesempatan untuk mempertanyakan informasi yang diterima, sehingga kurang memuaskan. Nah, ini terjadi pada iklan. Komunikasi dua arah, tentunya komunikasi yang memberikan kesempatan umpan balik terhadap pesan yang disampaikan. Proses komunikasi jenis ini cukup memberi kepuasan kepada komunikan, tapi biasanya cukup lambat dan kadang dirasa kurang efektif dan efisien. Jenis komunikasi, ya, kita bisa melihat di daring 5, materi 8 ini ada di daring 5. Di antaranya ada komunikasi intrapribadi, antarpribadi. Intrapribadi itu ada di dalam diri kita. Komunikasi ini kerap berada di dalam semua komunikasi yang ada, karena kita sering sebelum berkomunikasi dengan komunikan, betul-betul komunikan yang membutuhkan lebih dari satu individu, misalkan individu lain, itu kita sering berkomunikasi dengan diri kita sebelum kita menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan kepada komunikan. Antar pribadi ini bisa terjadi minimal satu individu untuk kita jadikan sebagai komunikan. Komunikasi kelompok ini saya memberikan keterangan bagaimana kita bisa pada akhirnya membedakan antara komunikasi kelompok dengan organisasi, publik dengan massa. Kita coba lihat. Oke. Komunikasi ini saya coba langsung bandingkan seperti ini. Nah, jadi komunikasi kelompok ini lebih bersifat informal, karena kelompok itu bukan suatu tim ya, bisa bergerombol dari beberapa individu yang tanpa sengaja berada di sana, itu kelompok. Kemudian kalau organisasi itu jelas terstruktur, ada strukturisasi sehingga bersifat formal. Komunikasi itu kadang ada pembagian tugas yang kurang jelas pada kelompok, tapi kalau di organisasi itu sudah jelas sesuai dengan hierarki dan strukturnya masing-masing, ada job desk-nya masing-masing. Kita bisa melihat, contohnya mahasiswa mempunyai organisasi BEM misalkan, atau yang lain bisa dicontohkan. Mereka sudah punya job atau job desk masing-masing sesuai tugas masing-masing, hak tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan yang ada dalam hierarki struktur tersebut. Yang ketiga, meski ada pembagian tugas, biasanya melibatkan seluruh anggota dalam menyuarakan pendapat, tidak terlalu melihat posisi. Tapi kalau dalam organisasi, itu jelas komunikasinya bersifat birokrasi dan saling bergantung satu sama lain. Artinya kadang ketika kita mempunyai satu masalah atau hal-hal yang berada di lapangan, kita punya penyampaian, sistem penyampaian yang tidak tiba-tiba unjuk-unjuk langsung ke ketua, tapi kita ada jenjang untuk kita menyampaikan, dan itu birokrasi sekali. Kemudian kalau kelompok sifatnya tidak mengikat, kebalikan dari organisasi. Kemudian untuk tujuan jangka pendek, sementara organisasi ada tujuan tidak hanya jangka pendek saja, tapi biasanya mereka mengkomunikasikan tentang visi yang ke depan sekali, visi untuk jangka panjang seperti apa. Kemudian untuk yang keenam, mengenal satu sama lain secara personal, jadi lebih dekat kalau kelompok itu, karena tidak ada aturan biasanya dalam kelompok. Kemudian untuk yang organisasi lebih mengenal seseorang berdasarkan peran, jadi misalkan posisinya dia seperti apa, itulah yang akan didengar dan yang akan tergaung. Ya.
Kemudian ada norma yang dibuat dan diakui bersama untuk di dalam kelompok, sementara untuk yang di organisasi biasanya diikuti dengan punishment jika ada yang melanggar dalam suatu aturan. Jadi sifatnya memang memaksa. Sementara untuk komunikasi massa dan komunikasi publik, jadi kita tahu ya, kenapa saya flashback di sini? Karena kita butuh tahu audiens yang dihadapi itu seperti apa sih, model-model komunikasi atau jenis-jenis komunikasi seperti ini. Ketika kita sudah mengkategorikan, kita tidak hanya mengetahui bagaimana komunikasi itu dilaksanakan atau diaplikasikan, tapi kita juga tahu, harus sebaiknya tahu siapa audiensnya, siapa komunikan mereka dalam komunikasi tersebut. Nah, sekarang komunikasi publik dengan massa. Sama-sama ke khalayak ramai. Nah, coba kita lihat. Untuk komunikasi publik berlangsung lebih formal, lebih sulit dari komunikasi antar pribadi, kelompok, publik. Karena komunikasi publik ini menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian, kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. Penyampaian pesan berupa ide, gagasan, informasi, ajakan, dan sebagainya kepada orang banyak. Jadi seperti halnya saya menyampaikan kepada kelas, beberapa kelas, mungkin 3 kelas, jumlah mahasiswa dalam kelas besar, itu termasuk komunikasi publik. Karena sering juga disebut dengan pidato, ceramah, kuliah, nah seperti itu. Sementara kalau komunikasi massa, dia lebih menggunakan atau memaksimalkan media. Karena apa? Audiensnya ini masyarakat yang tersebar dengan sangat heterogenitas yang tinggi sekali, ya, dan dengan karakteristik anonim tanpa identitas. Bahkan kita nggak perlu tahu siapa dia, kemudian siapa komunikan kita, seperti apa karakternya, ya kan? Kadang tersebar saja gitu. Jadi yang paling efektif hanya dengan media yang ada, entah itu media sosial, media cetak, audio visual, ya. Ya karena komunikasi massa ini hanya mengadakan media massa, hanya menggunakan media massa. Oke? Jadi bisa ya diinikan. Oke, nah baru kita menginjak ke audiens. Menurut McQuell menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang audiens. Ya, audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa. Nah, diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam komunikasi massa yang keberadaannya tersebar, heterogen, berjumlah banyak. Pendekatan sosial budaya sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. Audiens sebagai massa. Nah, ini konsep-konsep audiens ya. Diartikan sebagai suatu kumpulan orang berhubungan besar, heterogen, penyebaran anonimitasnya, serta lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang berubah dengan cepat dan tidak konsisten. Massa tidak memiliki keberadaan eksistensi yang berlanjut kecuali dalam pikiran mereka yang ingin memperoleh perhatian dari dan memanipulasi orang-orang banyak mungkin. McQuell menyatakan bahwa konsep ini sudah tidak layak lagi dipakai menurut dia, tapi ini banyak dipakai sekarang, audiens sebagai massa. Audiens sebagai kelompok sosial atau publik. Konsep audiens diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isu, minat, dan keahlian. Tapi yang seperti Anda ini satu minat Anda di Kesmas. Nanti ada lagi pembagian minat lagi dari sini. Jadi di sini audiens itu sebagai publik atau kelompok sosial. Ya. Audiens sebagai pasar diartikan sebagai konsumen media dan sebagai audiens iklan tertentu. Ya. Pendekatan sosial ekonomi sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. Nah ini perspektif audiens, individual difference perspektif, individual difference, kemudian social categories, social relations. Anda bisa baca dan bisa lebih memahami dengan mencoba untuk mencari contoh-contohnya. Di sini ada banyak
keterangannya ya. Kalau kita simpulkan di sini ada perspektif perbedaan individual memandang bahwa sikap dan organisasi personal psikologis individu akan menentukan bagaimana individu memilih stimulus dari lingkungan, bagaimana ia memberi makna pada stimulus tersebut. Berdasarkan ide dasar dari stimulus respon, perspektif ini beranggapan bahwa tidak ada audiens yang relatif sama. Makanya, pengaruh media massa pada masing-masing individu berbeda, bergantung pada kondisi psikologis individu itu berasal dari pengalaman masa lalunya. Dengan kata lain, masing-masing individu, anggota audiens bertindak menanggapi pesan yang disiarkan media itu bisa berbeda, sehingga mereka menggunakan atau merespon pesan secara berbeda pula. Dalam diri individu audiens terdapat apa yang disebut konsep diri. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi dan mempengaruhi pesan apa kita bersedia membuka diri, apakah bagaimana kita mempersepsikan pesan tersebut dan apa yang kita ingat. Dengan kata lain, konsep diri mempengaruhi terpaan selektif, perspektif, persepsi selektif dan ingatan selektif. Sosial kategoris. Perspektif ini melihat di dalam masyarakat terdapat kelompok sosial yang didasarkan pada karakteristik umum seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, keyakinan agama, tempat tinggal, dan sebagainya. Masing-masing kelompok sosial ini memberikan kecenderungan anggotanya mempunyai kesamaan norma sosial, nilai, dan sikap. Dari kesamaan ini mereka akan mereaksi secara sama pada pesan khusus yang diterimanya. Berdasarkan perspektif ini, pemilihan dan penafsiran isi oleh audiens dipengaruhi oleh pendapat dan kepentingan yang ada dan oleh norma-norma kelompok sosial. Dalam konsep audiens sebagai pasar dan sebagai pembaca, perspektif ini melahirkan segmentasi. Contohnya, kalau zaman dulu nih, anak-anak membaca buku, majalah anak-anak. Dan ibu-ibu membaca majalah ibu-ibu, Kartini, Sarina, Femina. Nah, kalau yang sekarang mungkin sudah nggak ada lagi, beda lagi yang dibaca. Kaum Islam membaca Sabili Hidayah. Social relation perspektif eksis pada proses komunikasi massa 2 tahap atau multi tahap. Ya. Dan ini kurang lebih sama dengan yang sosial kategoris, ini saja di sini ada proses yang lebih dibandingkan dengan di antara keduanya itu. Nah, pertanyaan yang harus dijawab untuk memilih siapa audiens dalam komunikasi kita, ya siapa yang menjadi sumber informasinya. Harus disesuaikan. Kemudian informasi apa yang mereka butuhkan. Karena kita harus tahu karakteristik dan kebutuhan mereka. Media apa yang sering digunakan, jangan sampai menggunakan media yang susah untuk mereka gunakan. Siapa yang menerima informasi, komunikan ya, audiens kita siapa, karakteristiknya seperti apa, mereka ngerti baca tulis enggak, nah seperti itu. Dampak apa yang mereka alami, hambatan apa yang mereka alami, ini kita gali semuanya sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih karakteristik audiens kita, sehingga kita bisa menentukan sebaiknya pesannya harus didesain seperti apa. Tipe audiens ada yang bersahabat, ada yang bermusuhan, kemudian ada yang netral, ada yang apatis. Nah, yang apatisnya agak gampang-gampang susah ya, karena mereka udah menyerah seperti halnya saat ini. Kadang COVID-19 ya, orang seperti menyerah, bukan menyerah sebenarnya, mereka nggak mau tahu gitu. Mereka nggak mau tahu bagaimana bahayanya COVID-19 ini, bagaimana penyebarannya ini bisa terjadi, itu mereka sudah nggak aware lagi. Ini yang bahaya. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi audiens-audiens yang seperti ini, kita harus mengerti tipe-tipenya seperti apa, sehingga kita bisa mendesain pesannya kita ini harus seperti apa. Oke. Dan saya cukup dari saya. Untuk pertanyaan silahkan Anda isi kolom komentar, and I'll see you next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.